Rumah yang dibangun begitu indahnya, gedung-gedung yang tinggi. Di Jakarta antum lihat gedung-gedung itu modelnya macam-macam. Ada yang model pena, ada yang model kotak, ada yang bulat. Nanti jadi apa jamaah? Jadi debu yang berterbangan jamaah. Maka jangan sampai kita terpedaya dengan sesuatu yang akhirnya jadi kotoran. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis tadi, dia mengatakan famaghtarra biha wala sakana ilaiha illa dzu himmatin daniyah. Maka tidak akan ada orang yang tertipu dengan dunia, yang kemudian condong kepada kehidupan dunia, kecuali orang yang punya ambisi rendahan. Wa aklin hakir, akalnya remeh, akalnya itu kecil, nggak besar dia jemaah. Wa qadrin khasis, ya sudahlah, dia itu nggak mampu melihat sesuatu sesuai dengan hakikatnya, salah perhitungan. Maka nanti ketika mati baru akan menyesali semua itu. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan man arafa rabbahu ahabbahu. Barang siapa yang mengenal Allah pasti cinta sama Allah. Pasti cinta sama Allah. Bagaimana tidak? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Gimana kita gak akan cinta sama Allah Azza wa Jal, sedangkan kehidupan kita berasal darinya, semua yang kita makan berasal darinya. Masya Allah. Dibuka 5 menit ke waktu Isya, insyaallah. Siap jamaah, kita sholat Isya dulu ntar lagi. Sampai mana kita? Karena soalnya bukanya salah barusan jamaah, jadi bismillah. Alhamdulillah. Orang yang kenal sama Allah akan cinta sama Allah. Tapi kenapa banyak manusia kok malas beribadah kepada Allah? Susah dia untuk sholat ke masjid, diteriakin hayya ala shalah, hayya ala falah, karena mereka nggak kenal sama Allah. Antum tuh kalau ada orang duduk di sebelah antum nggak kenal sama dia, lagi nungguin di bandara duduk, antum sibuk mungkin baca-baca atau WA ya. Setelah itu antum dikasih tahu, Mas, yang di sebelah kamu itu, iya siapa? Wakil Presiden. Loh, Wakil Presiden, ya Allah, Assalamualaikum Pak, ahlan. Baru antum jadi menghormatin dan menghargain dia, karena antum dikasih tahu, antum kenal. Itu manusia biasa. Atau siapalah, antum makan di warung, ada orang datang mau duduk di sebelah antum, dalam hati kecil antum, ya Allah, ini orang nggak tahu adab, tempat udah sempit, duduk sini. Kasih tahu, Mas, yang di sebelahnya itu Gubernur Jakarta. Subhanallah. Assalamualaikum Pak. Baru senyum antum. Maka dikatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Banyak kita nggak kenal sama Allah. Kalau ada orang yang ngasih sama antum rumah, ngasih sama antum mobil, ngasih sama antum istri dan anak, Masya Allah, bagaimana penghormatan antum sama orang itu? Dipanggil antum, ditelepon, bulan antum datang ke sini, siap. Padahal antum lagi makan, aduh bismillah lah berangkat, sudah ditinggal makanannya. Karena yang manggil siapa? Yang ngasih antum semuanya. Gimana dengan Allah Azza wa Jalla? Itu kata Hasan Basri, yang kenal sama Allah dia akan cinta sama Allah. Wa man arafa dunya zahida fiha. Yang kenal sama dunia dia akan zuhud sama dunia. Yang kenal sama dunia
tahu dengan hakikat dunia. Maka antum lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau orang yang paling kenal sama dunia. Ketika ditawarin, Masya Allah, tawarin gunung jadi emas ya. Ditawarin kenikmatan-kenikmatan dunia. Sampai Umar bin Khattab nangis, sahabat nangis melihat susahnya hidup Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Pemisahanku sama dunia ini seperti orang yang sedang berkendaraan, kemudian berhenti di rest area. Kita lihat, kalau dulu berhenti di bawah naungan pohon, orang naik onta panas berhenti di bawah naungan pohon. Kira-kira berapa lama di bawah naungan pohon? Sebentar, terus mau ditinggal. Antum pernah lihat orang di rest area bangun rumah? Rest area bangun rumah, Pak, ngapain di sini Pak, kata dia. Kita cuma lewat, kita mau ke Bandung nih. Oh iya, nggak jadi dia. Kalau kita kenal sama dunia, kita akan zuhud dengan dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Tapi jemaah kayaknya kita sholat dulu. Nah, insya Allah kita lanjutkan setelah sholat. Jadi setelah sholat nanti kita langsung kajian. Ba'diyahnya ditunda selesai sholat. Selesai sholat setelah kajian atau di rumahnya nanti jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.